Episode 4256-4260. Maka dia mati. Raungan terus terdengar saat ini, "Bum, apa yang harus saya lakukan? Belum lagi, tidak bisa masuk. Tapi sekarang, seluruh dunia bawah tanah tertutup seluruhnya, jika Nona mati di sini namun, faktanya, Putri Mo Xuan lebih diberkahi dengan setan daripada kakaknya Mo Yulin, yang mereka tahu hanyalah pemimpin muda Sekte Tianmo. Mo Yulin memiliki bakat luar biasa dan akan menggantikan pemimpinnya, Mo Yunting, di masa depan. Sekte Tianmo terletak di perbatasan Tianyan. Mo Xuan tua dari Sekte Iblis Surgawi terlihat jelek. Wu Xinyao memandang orang-orang dari Sekte Tianmo dan bersenandung, "Sekarang kamu puas. Yunmu telah pergi, dan nona mudamu telah pergi. Jika Anda ingin mati, mereka akan mati bersama." Sialan, jenis api yang memurnikan batu Yuan, dari segi kekerasannya, meskipun mendominasi lingkungan, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Batu Yuan pemurni api adalah batu biasa yang terbentuk setelah dipanggang dengan sumber api. Wu Xinyao tertegun. Setelah diperiksa dengan cermat, wajahnya berubah dan berkata, "Ini bukan batu biasa, tapi batu Yuan pemurni api." Alu batu itu berdiri diam saat ini, namun, ditemukan pemandangan yang mengejutkan. Wu Xinyao melangkah maju dan memukul alu batu dengan satu pukulan. Bayangan Mu Yun dan permaisuri Mo Xuan tidak dapat dilihat di semuanya. Batu-batu besar yang berjatuhan itu benar-benar meruntuhkan dunia bawah tanah dan semuanya lenyap. Wu Yuanhan juga memarahi pelan kali ini. Sialan, saat ini, orang hanya bisa menarik diri dari dunia luar di sepanjang jalan keluarnya. Pada saat ini, bumi hancur dan jatuh di atas langit, yang membungkus tubuh mereka dan menghilang. Pertarungan antara Mu Yun dan selir Mo Xuan semakin mendalam. Di sana, prajurit Sekte Tianmo juga mengubah wajahnya. "Nona," Wu Xinyao minum dengan keras saat ini. "Yunmu." Suara gemuruh terus berdering. Sebelum orang menyadarinya, retakan muncul di mana-mana di seluruh dunia bawah tanah. Pada akhirnya retakan tersebut menyebar dan langsung dikelilingi jaring. Langit runtuh dan dasarnya retak. Secara bertahap, tanah mulai retak. Puluhan master juga tidak bermoral di dunia bawah tanah yang luas ini. Keduanya bertarung seperti ini dan menjadi semakin kejam. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengambil Putri Ajaib Xuan. Mu Yun juga menemukan bahwa setelah Putri Xuan tiba di surga pemotongan, dia menjadi kuat beberapa kali. Tampaknya temperamen seluruh orang telah meningkat pesat dan melonjak. Dinding batunya halus dengan cahaya cian yang redup. Mata Mu Yun berubah, kurang dari span lebih besar dari jika Anda tidak masuk. Anda akan terkubur seluruhnya oleh batu-batu besar. Melihat adegan ini, Putri Mo Xuan juga menjadi pucat dan bergegas untuk mengikutinya. Wajah selir kekaisaran Mo Xuan dingin. "Saya tidak takut kesepian. Berlatih di sini adalah masalah besar sampai saya bisa pergi dari sini." Mendengar pidatonya, Mu Yun menyeringai, kata Putri Mo Xuan, "Tetapi jika kamu membunuhku sekarang dan kamu sendiri tidak bisa keluar dari sini, bukankah kamu akan mati di sini sendirian? Kamu bisa membunuhku sekarang." Dia baru saja tertimpa batu besar, yang melukainya banyak. Jika Mu Yun mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, mungkin dia bisa melakukannya. Mendengar ini, Putri Mo Xuan langsung terlihat tegang. "Kamu bilang, haruskah aku membunuhmu sekarang, atau haruskah aku menyerahkanmu terlebih dahulu lalu membunuhmu?" Mu Yun memandang Putri Xuan dan bersenandung. Putri Mo Xuan segera menelan pil dan mencernanya. Saat ini, Mu Yun juga bernafas, tidak seperti Mu Yun sebelumnya. Ada binatang petir di mana-mana, sangat tenang, ada gunung, air, pepohonan, dan bunga. Sekilas, ini adalah ruang terbuka, di balik tirai surga. Pada saat ini, dunia bawah tanah juga tertutup seluruhnya. Dua sosok menghilang ke dunia bawah tanah. Ketenaran yang mendengung terdengar, dan Mu Yun menghilang di depan langit. Masuk. Melihat batu-batu besar mendekat, Mu Yun tidak sempat berpikir, masuk, bagaimana cara keluarnya? Tetapi apa yang terjadi ke Lady pada tahun-tahun itu? Mengapa ada tempat seperti itu di mana-mana di tempat rahasia, sekarang, lagi? Dia pernah memasuki tempat seperti itu sebelumnya, tetapi tidak ada jalan dari surga ke bumi, lagi. Tirai petir, seolah-olah akhirnya, tampaknya sampai di ujung dunia bawah tanah, sebuah tembok. Mereka melarikan diri dengan nyawa mereka. Mu Yun lebih berhati-hati saat ini, tidak mungkin menyebabkan cedera ketika batu biasa jatuh. Ini adalah pemotongan surga. Putri Mo Xuan secara tidak sengaja tertimpa batu, dan seteguk darah muncrat. Batunya tidak pecah, tetapi bagian belakang,
bagian atas langit dan tanah mulai runtuh dan batu berjatuhan, keduanya terus mengikuti satu sama lain. Saat ini, mereka tidak peduli siapa yang menembak siapa. Hal yang sama berlaku untuk Putri Mo Xuan. Saat keruntuhan dimulai, Mu Yun mengambil alih berlindung langsung ke kedalaman. Saat ini, dunia bawah tanah memang sedang runtuh. Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan selalu berhati-hati. Dia tidak akan mengirimkan kebaikan sembarangan. Bagaimana jika dia mendung saat ini? Mu Yun juga tidak membantu. Putri Mo Xuan berjuang untuk bangun dan sedikit tersentak. Ya, Mu Yun memandang Putri Xuan dan berkata, masih bisakah kamu pergi? Don, namun jangan khawatir, kami akan membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan jalur lainnya. Saya ingin tahu apakah ada bahaya di sini. Mu Yun melirik ke depan. Bagus sekali, jika kamu tidak melakukannya padaku, aku tidak akan melakukannya untukmu. Pada saat ini, Putri Mo Xuan memandang wajah Yun yang tampan dan luar biasa lalu bersenandung, aku tahu. Kerja sama, kata-kata Mu Yun sangat jelas. Selanjutnya, kuharap kita bisa hidup damai. Tidak ada perselisihan besar antara kamu dan aku. Jika kamu ingin merampokku, aku akan membunuhmu sekali, dan kita akan seimbang. Namun, kamu perlu memahami bahwa jika kamu membunuhku dan kamu tidak tahu apa-apa tentang susunannya, kamu tidak bisa keluar sendiri. Aku sangat kesepian ingin membunuhmu. Namun, jika aku berlatih dalam pengasingan di sini, pola batasku akan ditingkatkan dan aku bisa keluar suatu hari nanti. Mu Yun memandang Putri Xuan dan berkata, saya baru saja memeriksa posisi tembok pembatas. Susunannya sangat kuat. Dengan pencapaian susunanku saat ini, aku tidak bisa keluar. Dia tampak baik, sayang sekali membunuhnya. Pada saat ini, Mu Yun duduk dan berjarak kurang dari 10 meter dari Putri Ajaib Xuan. Tapi aku tidak harus keluar seumur hidupku. Ini dikelilingi oleh arai. Mu Yun langsung berkata, aku tidak bisa keluar. Segera, Mu Yun berbalik. Telapak tangan Mu Yun menyembul, dan guntur pecah di tirai. Inilah tepi tempat rahasia ini. Tirai jatuh dari langit. Segera, Mu Yun bangkit dan melihat ke belakang. Saat ini, situasi di antara keduanya sedang rumit. Mu Yun tidak tahu untuk apa dunia di balik langit guntur, tapi Mu Yun berhati-hati dalam membedakan aroma bunga. Kurang dari span lebih besar dari Mu Yun melirik Putri Xuan dan berkata sambil mencibir, manfaatkan saja panasnya. Bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk bunuh diri, aku tidak akan berada dalam kekacauan. Jangan khawatir, bunga-bunga di sini semuanya menenangkan dan tidak menimbulkan efek berantakan lainnya. Kata sang putri saat ini bagaimanapun, dia sudah mempunyai 9 istri dan merupakan ayah dari anak-anaknya. Lagi pula, dia ingin memberikan contoh yang baik. Kehilangan seperti ini sangat membahagiakan makan, tapi setelah makan, penuh rasa bersalah, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa sekali lagi, dia terpesona oleh keharuman bunga dan memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan seorang wanita. Aroma samar bunga menyegarkan. Di antara lautan bunga, jejak, 2 orang dengan hati-hati, menuju lembah, seluruh lembah penuh dengan bunga. Lembah itu sangat luas. Diperkirakan secara kasar panjangnya lebih dari 10 mil dan lebar 10 mil. Setelah melewati gunung yang tinggi, keduanya tiba-tiba muncul di depan sebuah lembah. Sepanjang perjalanan menuju pedalaman pegunungan, melihat pemandangan indah di sekitar, Putri Mo Xuan pun perlahan-lahan menjadi rileks, sangat nyaman, sangat nyaman. Saat ini, Mu Yun merasa tempat ini bukan seperti tempat berbahaya, tapi lebih seperti tempat orang bertemu dan berbincang di sini. Pepohonan yang berjajar dan berpetak-petak, seperti pohon persik, pohon maple, pohon belalang dan sebagainya, sungguh menakjubkan di mata manusia. Apalagi, ada cahaya yang bersinar di sini, terlihat cukup terang dan bergerak kemana-mana. Pohon terlihat tingginya lebih dari 10 meter, tidak tinggi. Keduanya berjalan menuju hutan pegunungan dengan cara ini, namun, Mu Yun tidak dapat membayangkan skalanya ketika masih utuh. Di sini, besar sekali. Faktanya, Mu Yun belum memiliki pemahaman yang jelas tentang tempat rahasia Pavilion Lei Ke sampai sekarang, jadi mereka berangkat lagi. Baiklah, kelihatannya diameternya 100 mil, tapi tidak besar. Dikelilingi padang rumput, dan di tengahnya ada gunung. Ayo pergi ke gunung. Mu Yun dan Putri Mo Xuan berjalan bersama di sepanjang tepinya. Setelah berputar-putar, Mu Yun mungkin mengetahuinya. Di depan, Anda sekilas tidak dapat melihat ujungnya, dan ada gunung, sungai, dan pepohonan kuno. Seluruh tempat rahasia itu seperti diikat dengan perisai dan diisolasi dari dunia luar. Di wilayah rahasia ini,
jika dilihat ke atas, langit tingginya 10.000 kaki. Posisi mereka masuk adalah sebuah penghalang. Segera setelah Anda memasuki aula, Anda dapat menemukan bahwa bagian atasnya transparan, dan cahaya menyinari aula, yang terlihat sangat terang, kurang dari span lebih besar dari isi gambar tersebut tentu saja merupakan komunikasi yang bersahabat dan mendalam antara pria dan wanita, kurang dari span lebih besar dari masih tidak ada perubahan. Putri Mo Xuan melihat mural itu dan merasa tidak nyaman, tetapi dalam keputusasaan, Putri Mo Xuan juga tidak punya cara lain. Mu Yun juga mengangkat alisnya dan berkata, "Ayo pergi." Suara dentang terdengar, Putri Xuan bergumam dengan dingin. Sambil memegang belati, dia langsung melepaskan 24 belati dan memotongnya ke udara. Jika Mu Yun dan Xie Qing datang ke sini bersama-sama, mereka pasti akan menatap lurus dan bahkan berkomentar, datang ke aula dan melihat sekeliling. Mereka berhati-hati saat ini, itu tidak mudah. Saat ini, mereka mengamati mural tersebut dengan hati-hati, belati di tangan iblis Xuan Fei melintasi dinding jalan, namun muralnya masih utuh, suara menusuk sisi terdengar saat ini. Kenapa kamu enggan? Selir Kekaisaran Xuan yang jahat mendengus. Tidak, begitu kata itu jatuh, Putri Ajaib Xuan, memegang belati, segera melintasi dinding jalan, Xuan jahat selir Kekaisaran mendengus, memegang belati dan berteriak, benda-benda kotor ini murni. Tempat apa ini? Tapi sekarang, Mu Yun datang ke sini bersama Putri Mo Xuan yang terpenting. Gambar ini sangat realistis dan beragam, dinding sekitarnya diukir dengan gambar yang jelas. Di setiap gambar, terdapat gambar seorang pria dan seorang wanita, atau bahkan seorang pria dan beberapa wanita yang terlihat nyata, satu kiri dan satu kanan, melihat gulungan gambar di dinding. Mereka semua sangat malu. Pada saat yang sama, Putri Mo Xuan juga memeriksa bagian depan aula dan datang ke sini. Namun, di sekitar aula dan di dinding terdapat lukisan Tao, yang membuat Mu Yun terlihat malu sejenak. Pada saat ini, Mu Yun datang ke belakang aula dan melihat aula yang luas. Mu Yun dan Putri Ajaib Xuan melihat sekeliling aula secara terpisah. Yah, periksa, tapi ada yang aneh. Gerbang aula utama ditutup rapat. Mu Yun melangkah maju dan mendorongnya hingga terbuka dengan hati-hati. Mereka melintasi jembatan kecil, jalan batu, kintan dan air terjun dan sampai di depan aula. Selain itu, ada beberapa loteng dan istana yang dibangun di kedalamannya. Mereka tidak terlalu tinggi, tapi sangat indah. Hanya di lembah ini, ada sedikit jembatan, air mengalir, air terjun kintan dan lingkungan yang menyenangkan. Mereka mengikuti jejak Huahai dan sampai di lembah. Mereka baru saja hendak pergi. Tiba-tiba, di tanah, terdengar suara gemuruh. Lantai aula ini awalnya dilapisi dengan selimut binatang yang lembut. Sangat nyaman dan empuk untuk diinjak. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh di bawah tanah, dan kedua orang itu bersemangat. Namun, belum ada tanggapan yang diterima. Tiba-tiba, seluruh aula bergetar hebat dan tanah berfluktuasi. Suara gemuruh terdengar saat ini, dan di antara mereka, kabut merah muda menyebar dan memenuhi seluruh aula. Tahan napasmu. Wajah Putri Xuan berubah, selir Kekaisaran Xuan yang jahat dianiaya di wajahnya. Bagaimana saya tahu? Jangan bertindak gegabah. Ada yang salah. Mu Yun berteriak pada saat ini. Dalam sekejap, mereka mundur dari aula utama dan datang ke ruang terbuka di depan aula utama. Putri Mo Xuan tidak perlu mengatakan bahwa Mu Yun sudah mulai melakukannya. Untungnya, tidak ada hal serius yang terjadi. Jika saya diracuni, saya akan dianiaya. Bisakah Anda berkata lebih sedikit? Pada saat ini, keduanya memandang ke aula depan, tapi mereka juga ketakutan. Lingkungan di sini cukup bagus. Anda dan saya berlatih di sini. Saya berlatih susunan batas. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat aku bisa membuka susunan batas rahasia, kita akan menemukan jalan keluar. Ya, kemudian Mu Yun datang ke air terjun dan duduk bersila, 600.000 garis batas. Jaraknya sangat rendah, mereka hanya bisa menangani dengan mereka yang melelehkan surga, tetapi tidak bisa menghadapi mereka yang menyerang surga. Jika Anda ingin memecahkan susunan di sini, setidaknya ada 700.000 pola batas, atau bahkan 800.000 pola batas. Hanya perlu waktu untuk melatih pola batas. Perlahan, Mu Yun duduk bersila di tanah dan mulai memadatkan pola batas. Namun, saat Mu Yun memadatkan kekuatan batas internal, dia menemukan bahwa perasaan yang sama muncul di tubuhnya. Apa yang terjadi? Gui tidak ada di sini. Mu Yun terdiam. Apa yang bisa kulakukan? Selir Kekaisaran Xuan yang jahat mau tidak mau dimarahi.
kamu segera memikirkan cara. Aku tidak bisa menahannya nanti. Sudah terlambat bagimu untuk bunuh diri. Mendengar suara marah Putri Mo Xuan, Mu Yun bersenandung, kamu tidak tahu. Oke, kalau begitu bunuh diri. Bagaimana saya tahu? Mu Yun berkata, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, Putri Mo Xuan melompat ke dalam air tanpa kendali. Di sisi lain, Mu Yun langsung melompat ke kolam di depannya, menuju air terjun, berdiri di bawah air terjun, dan memaksa dirinya untuk tenang melewati hawa dingin. Terdengar ledakan suara. Jika Anda tidak terinfeksi, bagaimana Anda masih merasa tidak nyaman sekarang? Racun cinta. Di sisi lain, Putri Mo Xuan juga menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Tapi percuma, Mu Yun menundukkan kepalanya dan memarahi, aku sudah bersih sekarang. Jangan membuat masalah. Apalagi tubuh tidak terkendali, seberapa baguskah itu? Tiba-tiba, ada momen alami dan tak terkendali dengan Qin Meng Yao, Ye Xueqi, Ming Yuexin, dan lainnya dalam pikiran saya. Selesaikan bolanya. Secara bertahap, ketika kekuatan ini ditanamkan ke dalam tubuhnya dan ke lautan jiwanya, wajah Mu Yun berubah. Bahkan jika Anda belum berlatih, Anda masih meningkat. Lambat laun, Mu Yun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya meningkat. Saat ini, mereka dipisahkan oleh 100 kaki dan mengabaikan satu sama lain. Jika Anda mempunyai masalah fisik dan tidak dapat mengatasinya, Anda bisa berlatih. Sangat mudah untuk memiliki masalah besar, tetapi mereka tidak berani terus berlatih. Selir Kekaisaran Mo Xuan juga bingung. Saat ini kali ini, Mu Yun bingung. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Mu Yun dan Putri Mo Xuan sama-sama merasakan sesuatu yang salah. Namun, ketika Iblis Xuan Fei mulai mengembun kekuatan batas internal dan menyaksikan dirinya mendominasi Tao, ada nafas yang tidak biasa melonjak di tubuhnya. Putri Mo Xuan tidak berpikir Mu Yun akan menepati janjinya. Jika tidak, begitu Mu Yun benar-benar dapat membuka susunan terlarang di sini, dia tidak diperlukan, dan dia kemungkinan besar akan dibunuh. Cedera di tubuhnya telah tidak pulih seperti sebelumnya. Sekarang, dengan memanfaatkan latihan pola batas Mu Yun, dia juga perlu berlatih dengan tenang. Putri Mo Xuan juga datang ke sisi lain King Tan dan duduk bersila. Semakin dipaksakan, semakin tidak mampu menekan perasaan itu. Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan berteriak, jika kamu berani mendekat, aku akan membunuhmu. Kurang dari span lebih besar dari angkat kelopak mata yang berat, ke mata, di lautan bunga, di depannya, sesosok tubuh, menghadap dirinya sendiri, wajah kemerahan, panik. Mu Yun penuh kegembiraan, teriakan kaget. Mu Yun sempat pusing. Dia hanya merasa wajahnya lembut dan nyaman. Mu Yun mau tidak mau membuka mulutnya, namun mimpi itu terkesan sangat panjang, namun membuat orang enggan berpisah. Untuk sesaat, Mu Yun hanya merasa bahwa pada saat ini, bahkan jika dia mati, tidak ada penyesalan. Apa yang tidak berharga bagi Kaisar Ming dan Kaisar Dewa? Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia. Tak jadi soal Miao Xianyu memiliki kapasitas yang besar. Hati bulan yang cerah memandang rendah dirinya seperti seorang ratu yang mulia. Batu giok hijau itu seperti bunga pemalu yang membuat orang merasa kasihan. Meng Zimo memiliki tampilan yang bermartabat dan serius. 9 anak memikat Tian Cheng, Xiao Yuner dan Wang Xinya seperti sepasang kembang sepatu yang tumbuh berdekatan. Airnya fleksibel dan murni, yang dikenakan Ye Xueqi pakaian bela diri pendekar pedang yang pas. Dia terlihat seksi dan menghantui. Rok putih Qin Meng Yao melengkung, perlahan memudar dari rok dan kemejanya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju dalam mimpi. Di antara rasa kantuk dan tidur, Mu Yun merasa seperti sedang bermimpi. Di bawah pasang surut berulang kali, mereka meninggalkan jejak di mana-mana di lembah. Hingga malam tiba, kedua sosok itu tampak kelelahan, namun mereka tetap meringkuk dan tak pernah berpisah. Dua sosok, di King Tan, bergulat di kolam yang jernih, ombak air beriak. Suara mendesis terdengar. Segera setelah itu, di bawah air terjun dan di danau King Tan, Mu Yun dan Putri Mo Xuan benar-benar kehilangan akal sehatnya dan berlari ke arah satu sama lain hampir pada waktu yang bersamaan. Rasa sakit dan hasrat saling terkait, bahkan jika saya mencoba yang terbaik untuk menekannya gunung berapi, tubuhku akan meledak. Saat ini, mata Mu Yun memerah, dan sepertinya ada gunung berapi di tubuhnya, yang ingin menyembur tipis. Secara bertahap, mata Mu Yun menjadi kabur. Selir Mo kemarahan Xuan belum meletus. Dia menangis, wajahnya yang cantik memerah, dan seluruh tubuhnya bersandar dengan lembut ke King Tan. Kamu. Begitu dia mengatakan ini,
Mu Yun bersenandung, bukankah kamu mengatakan bunuh diri? Cepatlah, sialan. Tetapi, pada saat ini, Putri Mo Xuan juga berada di Qingtan, mencoba memaksakan emosi aneh di tubuhnya untuk bangkit. Putri Xuan. Tetapi pada saat ini, iblis Xuan Fei terpana oleh kenyataan bahwa dia tidak mengenakan apapun. Melihat ke bawah, saya merasa lebih dari itu. Segera, Mu Yun tiba-tiba bereaksi. Di mana mimpinya? Itu hanya manusia gila negosiasi dengan Putri Sihir Xuan. Di bawah pengaruh racun emosional, yang muncul di benaknya hanyalah komunikasi antara dirinya dan 9 wanita. Apa yang kamu lihat? Selir Kekaisaran Xuan yang jahat memandang Mu Yun dan segera bangkit. Dia seperti penyihir kecil dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Aku. Pada saat ini, Mu Yun mencibir, satu tamparan tidak bisa mengeluarkan suara. Brengsek. Pada saat ini, Putri Mo Xuan sangat marah, dan dadanya yang marah berfluktuasi ke atas dan ke bawah untuk melihat mata Mu Yun. Ketika mata Mu Yun diperhatikan, Putri Mo Xuan melambaikan tangannya dan rok hitam baru menyelimutinya, tubuh. Mu Yun tersenyum dan mengeluarkan pakaiannya dan mengenakannya. Sebagai orang tua, Mu Yun tidak malu dengan hal ini. Dia pikir dia mahir. Hanya, mengingat perasaan itu, Putri Mo Xuan sepertinya belum pernah mengalaminya. Itu adalah gangguanmu dalam aula yang menyebabkan kita diracuni. Pada analisis terakhir, saya harus menyalahkan Anda. Oh, Putri Mo Xuan mencibir, apakah kamu menjual dengan baik jika mendapat tawaran? Saya rasa saya tidak harus pelit. Kurang dari AI sama dengan 1/9 lebih besar dari Mu Yun benar-benar berpikir begitu. Aku tidak tahu berapa kali keduanya bertarung satu sama lain, dan aku tidak tahu berapa kali di masa lalu, Mu Yun merasa telah terkuras habis. Mu Yun mengetahui efek magis dari esensi dirinya sendiri. 9 wanita memuji hal ini. Saya tidak tega melihat langsung ke arah Anda. Huahai, Qingtan, padang rumput seluruh lembah berantakan di mana-mana. Mu Yun melihat sekeliling saat ini, Putri Ajaib Xuan tersipu. Tercela, apakah saya tidak tahu malu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu datang lagi dan biarkan kamu memanfaatkannya. Tidak tahu malu. Pada analisis akhir, Putri Mo Xuan juga mendapat keuntungan. Putri Ajaib Xuan segera menjadi pucat, kurang dari, span lebih besar dari 9 kaisar kehidupan. Saya mengubah identitas saya dan datang ke surga pertama, orang ini belum mati. Ini benar-benar Mu Yun. Selir Kekaisaran Mo Xuan juga bergegas kembali saat ini. Pada saat ini, Mu Yun menatap iblis Xuan Fei dan melepaskan roh pembunuh di matanya. Apakah ini rasa puas diri? Dia tidak menyangka saat itu dia diracuni oleh cinta, bahkan jika mereka terjerat, teknik Yi Rong rusak. Saat ini, Mu Yun juga diam-diam menyebut salah perhitungan di dalam hatinya, tetapi siapa sebenarnya orang yang muncul di hadapannya? Dalam perang itu, mereka yang mati di bawah pengawasan beberapa kaisar surgawi tidak akan pernah salah. Putra Tuhan, pada saat ini, seluruh orang benar-benar ketakutan. Kamu belum mati. Melihat seperti dua kacang polong, dia mengingat wajah yang hampir sama, Mu Yun, putra kaisar ke-9 dan putra kaisar dewa, tentu saja adalah yang paling prihatin. Putri Mo Xuan juga memperhatikannya saat itu dan melihat potret Mu Yun. Berita tersebut telah tersampaikan ke alam semesta utama. Dalam perang itu, para pejuang di seluruh dunia Changlan cukup prihatin. Dalam Perang Dunia Pertama di reruntuhan suci Xiaoyao, seorang kaisar bergelar meninggal dan banyak orang tewas lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kamu, Mu Yun. Pada saat ini, Putri Mo Xuan melangkah maju, meraih lengan Mu Yun dan memperhatikan dengan cermat penampilan antara Mu Yun dan yang lainnya, alis. Setelah sekian lama, wajahnya berubah, terkejut di dalam hatinya. Mu Yun dengan cepat menunjukkan formula ajaib yang diberitahukan Ming Yuexin kepadanya. Wajahnya mulai berubah dan temperamennya juga berubah. Mengapa Yi Rong pergi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Mu Yun menyentuh pipinya dan tertegun. Putri Mo Xuan tertegun saat itu. Siapa kamu? Tetapi sekarang Yunmu terlihat lembut, tampan dan penuh kelesatan. Ini benar-benar orang yang berbeda. Sebelumnya Yunmu, dia tampan dan luar biasa, dan temperamennya garang, dan bahkan memiliki rasa keagungan. Perubahan besar terjadi pada penampilan dan temperamen. Awan di depanku. Baru saja, dia tidak menyadarinya karena dia terlalu bersemangat. Pada saat ini, Putri Mo Xuan memandang Mu Yun, tapi dia tiba-tiba tertegun. Hah? Yunmu. Pada saat ini, Mu Yun tidak melakukannya secara langsung, kurang dari, span lebih besar dari,
ini tidak ada bedanya dengan menelan setengah ramuan surga untuk budidaya, yang sangat bermanfaat. Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan mengertakkan giginya. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, aku tidak berbohong padamu, bukan? Tak tahu malu. Setelah beberapa saat, Putri Xuan tiba-tiba memerah. Begitu dia mengatakan ini, Putri Xuan melihat dirinya sendiri. Sebenarnya, sudah kubilang, wanita yang bersamaku juga merupakan berkah yang besar. Jangan percaya perasaanmu sendiri. Mu Yun, yang mendengar ini, menatap Putri Xuan dan berkata sambil tersenyum, aku dan tanda pagar 39, saya putra dari 9 nyawa. Tahukah Anda, apakah menurut Anda putra 9 nyawa itu bukanlah sesuatu yang unik? Pada saat ini, Putri Sakti Xuan tampak dingin dan serius. Dia memandang Mu Yun dan bersenandung, teratai ajaib Turnerku akan segera matang, tapi itu dipetik olehmu. Apa yang tidak kamu dapatkan dengan harga murah dan laku? Ketika teratai ajaib Turner benar-benar mekar penuh, orang yang bekerja sama dengan saya sihir Xuan Fei dapat memenangkan setengah dari kekuatan Turner teratai ajaibku. Putri ajaib Xuan berkata lagi, tubuh Turner teratai ajaib, dengan embrio teratai sendiri di dalam tubuhnya, dan dengan penanaman metode rahasia sekte iblis surgawi kita dapat memadatkan teratai ajaib Turner dan mengolahnya sejak usia dini. Pada saat ini, Mu Yun sedikit terkejut, Turner teratai ajaib. Karena sejak aku lahir, aku telah menjadi ternari teratai ajaib. Saya Putri Iblis Yunting, pemimpin sekte iblis surgawi. Dari kecil sampai besar, bakatku lebih kuat dari kakakku, kata Putri Mo Xuan segera cara dominannya sepertinya menyebar secara mandiri. Hah, mencium pidatonya, nafas mengembun di tubuh Mu Yun dan mendominasi Tao. Pada saat ini, ia diam-diam melepaskan kekuatannya di lautan jiwa. Saat ini, Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan berkata sambil mencibir, sekarang, cobalah memadatkan cara dominanmu sendiri dan mencobanya. Benarkah? Saya tidak berterima kasih. Anda dan saya bersedia, dan tidak ada hutang apapun satu sama lain. Wanita yang baru saja tidur saling berhadapan dengan pedang, yang sangat membuatnya sulit untuk memulai, tetapi Putri Mo Xuan tidak mati dan berseru bahwa dia berada di surga pertama. Itu terlalu berbahaya. Melihat Mu Yun, selir Mo Xuan segera bersenandung, itu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau akan membunuhku. Apa yang diinginkan orang ini? Pada hari pertama, kuil Dewa Bintang Kaisar Surga dan Surga adalah Ailiner, dan 81 lingkaran ada di mana-mana. Pada saat ini, Putri Mo Xuan berhenti berlatih dan mulai memikirkan banyak hal. Ayo ke surga pertama, orang ini, apa yang kamu inginkan? Mu Yun, belum mati. Situasi seperti itu membuatnya mustahil untuk tenang dan berlatih. Semakin Anda tenang, semakin jelas ingatan Anda tentang masa lalu. Putri Xuan membuka matanya yang cerah. Sialan, tetapi setelah sekian lama, masih sulit untuk menenangkan diri. Mengenakan gaun hitam, Putri Mo Xuan duduk di puncak gunung dan berlatih dengan tenang di dunia rahasia. Kalau ada cara lain, itu akan menjadi kerugian besar. Tetapi lebih baik tidak tinggal di sini. Setelah beberapa saat, melihat kekacauan di lembah, Mu Yun berbalik dan pergi. Putri Mo Xuan berbalik dan meninggalkan lembah. Tak tahu malu, keluarlah. Selir Mo Xuan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar pidato tersebut. Saya memiliki setengah dari efek sihir Turner teratai ajaib Anda. Anda mencuri barang-barang Anda. Meskipun kamu mencuri milikku, kamu tetap menderita karenanya. Saya akan bermurah hati. Saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda beberapa kali dalam beberapa hari ke depan. Putri Xuan adalah tertegun. Mu Yun memandang Putri Xuan dan berkata lagi, jika kamu merasa menderita kerugian, datanglah kepadaku kapan saja dan aku akan memberikan kompensasi kepadamu. Putri Mo Xuan diam-diam merasa lega. Mu Yun berkata dengan lemah, perjuangan antara keluarga kaisar dan penggembala, keluarganya benar-benar sesuatu yang tidak bisa diikuti oleh orang biasa. Berhati-hatilah agar tidak mendapat masalah. Ingat apa yang kamu katakan. Terlalu berat untuk dibunuh lagi. Tapi sekarang, dia mendapat tawaran. Jika keduanya pernah terjerat sebelumnya, itu adalah Putri Mo Xuan yang memanfaatkannya. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, itu bukan tidak mungkin. Mu Yun melirik Putri Xuan. Putri ajaib Xuan segera berkata, reputasiku di surga pertama tidak terlalu baik. Mereka semua memanggilku penyihir kecil. Aku masih bisa melakukannya jika aku punya keyakinan. Perselisihan antara keluarga kaisar dan keluarga gembala bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh sekte iblis kita.
Jika aku memberitahu orang lain tentang hal itu, aku akan mati. Pada saat ini, Mu Yun meluruskan pakaiannya dan berkata, aku tidak ingin membunuhmu. Jika kamu mengatakannya, siapa bilang aku akan membunuhmu? Meski begitu, Anda mendapat lebih banyak manfaat. Sekarang kamu ingin membunuhku. Putri Ajaib Xuan segera berkata, sungguh keajaiban yang luar biasa. Pertama-tama terimalah kekuatan yang terkandung dalam tubuh Anda, kemarahan berfluktuasi, dan kolam di depan saya sedang mendidih saat ini, bahkan jika Anda khawatir, Anda harus khawatir dari atas. Namun, Ming Yuexin, yang selalu sombong, tentu saja tidak akan memberitahu Mu Yun bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia meninggalkan beberapa alat deteksi pada Mu Yun, oleh karena itu, teknik mengubah penampilan membutuhkan waktu yang lama, tidak hanya sekedar mengubah penampilan, ketika ada reruntuhan suci Xiaoyao, Ming Yuexin secara alami sangat khawatir. Mu Yun akan menghadapi bahaya setelah meninggalkan surga ketujuh dan mencapai surga pertama. Kemudian Ming Yuexin mengelus perutnya dengan telapak tangannya dan berbisik, Yuan Fan, tuliskan sejumlah uang untuk ayahmu dan lunasi rekeningnya nanti. Kata Ming Yuexin samar-samar, tuliskan pulpen untukmu dulu. Mu Yun, bagus, bagus. Setelah sekian lama, Ming Yuexin hanya bernapas, dan kolam menjadi tenang. Kemudian, begitu dia mengangkat alisnya, dia menekuk jari-jarinya dan menembakkan panah air. Dengan keras, dia terjun ke dinding gunung. Aliran gunung di depannya, meninggalkan jejak, mata bulan yang tertutup tiba-tiba terbuka. Pada titik ini, wajah yang diukir seperti kapak hantu dari surga tidak ada cacat. Ming Yuexin memakai rok panjang, roknya jatuh ke tanah, dan duduk di atas batu. Warna merah muda-muda dan dai menunjukkan mulia dan penuh kebanggaan seperti permaisuri di dunia. Klan Suiling, dalam batas Suiling, 5 roh, surga ketujuh. Sedangkan untuk susunan budidaya, perlu waktu lama untuk meninggalkan tempat ini. Jangan khawatir, Mu Yun tidak berkata apa-apa dan mulai bermeditasi. Manfaatkan kesempatan ini untuk menerobos secara dominan. Mu Yun merasa bahwa setelah teratai hitam itu jatuh ke dalam tubuhnya, itu bukan hanya pengaruh saat ini, tetapi lebih banyak kekuatan, tertidur di dalam tubuhnya, sangat kuat, sangat berlebihan. Teratai ajaib ternari. Di dalam tubuh, bunga teratai hitam bertebaran di antara darah, tulang dan jiwa, penuh dengan ki suci. Pada saat ini, Mu Yun melihat dirinya sendiri dan mendominasi Tao. Saat ini memang sedang menyebar, latihan ditenang, jangan pikirkan itu, dia baik dan saya baik, Xie Qing akan berkata tanpa malu-malu, tidak peduli sama sekali. Xie Qing tidak memiliki wajah dan kulit. Mu Yun sedikit bosan di hatinya, jadi dia akan membayangkan apa yang akan terjadi pada Xie Qing. Masalah ini tidak dapat menimbulkan tekanan psikologis apapun pada Mu Yun. Sebagai orang tua, tapi pria ini, berapa lama setelah dia masuk surga pertama, menjalin hubungan dengan wanita lain. Ini kematian. Lama sekali, hati bulan terdiam. Semakin kamu memikirkannya, semakin marah kamu. Mundur, berpikir lebih banyak dan kehilangan lebih banyak. Liu Lian, Ming Yuexin segera meminumnya. Di dalam tanah yang padat, kurang dari AI sama dengan 8 lebih besar dari seorang wanita yang mengenakan baju besi lembut yang pas menggambarkan postur tubuhnya yang sempurna. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda dan wajahnya muncul di belakang Ming Yuexin dengan sikap acuh tak acuh. Patriark, Ruan Liu Lian, dalam klan Suiling, orang kuat yang terkenal adalah tangan kanan Ming Yuexin. Dalam beberapa tahun terakhir, Ming Yuexin meninggalkan istana Dewa Es dan kembali ke surga ketujuh pada hari keempat. Itu adalah, dia langsung kembali ke keluarga Suiling untuk mengambil alih pemimpin klannya. Namun, pada saat itu, kekuatan Ming Yuexin tidak tinggi, dan tidak bermartabat untuk kembali dari reinkarnasi, kurang dari, span lebih besar dari, segera pergi ke dunia surga pertama dan temukan pria bernama Yunmu di dunia persilatan besar, dunia Fengling, dan dunia Tianyan. Ruan Liu Lian adalah salah satunya. Itu adalah sekelompok orang kepercayaan yang bersumpah untuk melindungi dan mengikutinya sampai mati di kehidupan sebelumnya sehingga dia duduk dengan mantap sebagai kepala klan Suiling. Dikatakan bahwa istana Changdi akan segera lahir di surga pertama, dan klan Suiling tidak melakukan apapun. Sekarang kenapa sang patriark tiba-tiba ingin mencari pria bernama Yunmu? Ya, namun, meski ada keraguan di hatinya, Ruan Liu Lian masih melakukannya. Temukan orang ini dan kalahkan dia dulu. Ming Yuexin berkata langsung, dan peringatkan dia bahwa jika kamu berani untuk berselingkuh lagi dengan wanita manapun, kamu akan langsung mengebiri dia. Apa? Pergi.
Ruan Liulian segera membungkuk memberi hormat, baru hendak pergi. Suara Ming Yuexin tiba-tiba terdengar. Setelah pertarungan, kamu akan tetap di hari pertama dan melindungi keselamatannya sepanjang waktu. Begitu ucapan ini keluar, Ruan Liulian kembali tercengang. Pada hari ini, nafas agung melonjak ke tubuh Mu Yun, dominasi jalannya, dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu, di dunia rahasia, mereka berlatih secara mandiri, dan tidak ada yang mengganggu siapapun, begitu pula Putri Mo Xuan, yang terus maju sepanjang waktu. Mu Yun sedang bermeditasi setiap hari untuk menyempurnakan Tao gurunya sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. Dasar brengsek. Pada saat ini, Ming Yuexin duduk di tanah dengan lutut bersilang dan tidak berkata apa-apa. Ya, dari 2100 meter menjadi 2500 meter, Mu Yun telah memutuskan saat ini, terobosan, setelah mengetahui bahwa wanita ini adalah ternari teratai ajaib, Mu Yun juga merasa lega. Kalau begitu, lakukanlah. Dalam sekejap, Putri Xuan memanipulasi bayangan 24 belati dan membunuh Mu Yun. Mu Yun bangkit dan tersenyum. Jika kamu berani, aku akan menemanimu. Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan segera berkata, hanya kamu dan aku berdua yang ada di sini. Anda mencapai dualitas, dan saya juga mencapai dualitas. Setiap orang perlu mengerahkan kekuatan mereka dan berjuang. Mu Yun, kilatan cahaya muncul di udara pada saat itu. Sekarang, ketika dia mencapai double, dia juga mencapai double wanita ini. Sebelum Mu Yun bertarung dengannya, beratnya sebenarnya hanya setengah. Meskipun Mu Yun tidak menunjukkan kartunya, kekuatan iblis Xuan Fei sebenarnya tidak sederhana. Napas kuatnya hampir sama dengan Mu Yun 3 bulan lalu, memotong langit dan lingkungan. Putri Xuan, dalam waktu kurang dari 3 bulan, nafas yang kuat muncul di dunia rahasia, hari demi hari. Pada saat yang sama, mereka mulai mengumpulkan pola batas dan bersiap untuk berangkat dari sini. Selanjutnya, latih rumus pedang Tianyan Yulei dan rumus sebenarnya Wan Lei. Dia harus benar-benar menguasai kekuatan memotong langit, Waner Leiti, setelah memahami makna mendalam Lei Fu, terus memperkuat pertahanannya sendiri, dan kemudian bekerja sama dengan langit dan bumi untuk memanggang kompor, membunuh peta surgawi dan segel Kaisar Donghua, ambil rumus pedang Tianyan Yulei dan rumus sebenarnya Wan Lei sebagai sarana serangannya. Apakah itu ledakan kekuatan untuk menggabungkan 10.000 mereka sendiri? Apakah ini terkait dengan atribut guntur? Formula pedang Tianyan Yulei. Mu Yun sedikit terkejut. Pada jarak 400 meter, meskipun dipupuk oleh kekuatan tubuh teratai, dibutuhkan waktu 50 tahun untuk meningkat. Pintu ke-10. Mu Yun saat ini, sosok Nye Tianyan muncul kembali di benaknya, dan pintu ke-10 gerbang ke-9 adalah rumus pedang di akhir langit, bumi, dan dinasti Yuan. Tuannya membunuh Tianyan dan meninggalkan 13 sajak pedang untuknya. Mu Yun tidak bergerak saat ini, tetapi mulai berkonsultasi dengan formula seni bela diri. Di sisi lain, tidak ada perubahan dalam 50 tahun terakhir. Senang. Mu Yun bernapas. Kita telah mencapai 2 kali lipat wilayah Fatian.